Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Edrianti, biasa dipanggil Evin dengan NPM 23280040. Saat ini saya lagi menempuh pendidikan pasca sarjana Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Di Hasan Bengkulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yunita Tersiana, SE, SKM MKes, selaku pengampu mata kuliah kesehatan lingkungan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan yaitu kebersihan lingkungan di sekitar rumah yang tujuannya untuk menghindar suatu penyakit yaitu demam berdarah ataupun penyakit tipes. Ayo teman-teman ikuti saya. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Kesehatan lingkungan merupakan bagian dari dasar-dasar kesehatan masyarakat modern yang meliputi terhadap semua aspek manusia dalam hubungannya dengan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai kesehatan manusia pada tingkat setinggi-tingginya dengan jalan memodifikasi tidak hanya faktor sosial dan lingkungan fisik semata-mata, tetapi juga terhadap semua sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan lingkungan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenangan, kesehatan, dan keselamatan organisme umat manusia. Tujuan pemeliharaan Kesling: menanami tumbuhan pada lahan yang kosong guna mengurangi zat CO2, menjaga kebersihan lingkungan dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya, karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang esensial di samping masalah perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Adapun cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai. Kedua, mengolah tanah sebagaimana mestinya. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 4. Menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Rumah sehat dapat diartikan sebagai tempat berlindung, bernaung, dan tempat untuk beristirahat, sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna, baik fisik, rohani, maupun sosial. Rumah sehat menurut Winslow memiliki kriteria antara lain: 1. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis. 2. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis. 3. Dapat menghindarkan terjadinya kecelakaan. 4. Dapat menghindarkan terjadinya penularan penyakit. Rumah sehat memiliki ventilasi yang baik. Ada dua macam cara yang dapat dilakukan agar ruangan mempunyai sistem aliran udara yang baik, yaitu ventilasi alamiah dan ventilasi buatan. Berikutnya, rumah sehat itu mempunyai pencahayaan. Ada dua sumber cahaya yang dapat digunakan, yakni cahaya alamiah, yaitu matahari, dan cahaya buatan. Berikutnya, penyediaan air bersih. Air merupakan salah satu bahan pokok yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa. Sumber air yang banyak dipergunakan oleh masyarakat adalah berasal dari air permukaan, air tanah, air atmosfer atau meteorologi atau air hujan. Lalu, bagaimana caranya untuk mengenali ciri-ciri air minum berkualitas? Yang pertama, syarat fisik. Secara fisik, air minum yang sehat haruslah bening, tidak berwarna, dan tidak berbau. Yang kedua, syarat mikrobiologi.
Syarat mikrobiologi ini disebut juga sebagai syarat bakteriologis karena digunakan sebagai untuk minum. Air minum dalam kemasan harus bebas dari segala macam bakteri yang mencemarinya. Ketiga, syarat kimia. Air minum yang sehat juga harus memenuhi syarat kimia yang dibutuhkan. Artinya, air harus mengandung zat-zat tertentu yang dibutuhkan, misalnya zat besi, mangan, dan klorida. Lingkungan dan rumah yang sehat itu harus didukung oleh pengolahan sampah yang baik. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah itu ada 3. Yang pertama organik, yang kedua anorganik, yang ketiga B3. Dampak sampah. Pada umumnya, sampah memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Ada 3 dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan. Pertama yaitu lingkungan. Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air akan menimbulkan bau yang tak sedap. Yang kedua yaitu kesehatan. Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti penyakit diare, tifus, kolera, penyakit jamur, dan penyakit cacing. Dampak yang ketiga yaitu sosial dan ekonomi. Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Demikianlah teman-teman penjelasan terkait dengan pentingnya upaya untuk menjaga kesehatan lingkungan agar kita bisa hidup bersih dan terbebas dari penyakit akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.